Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Altat Official, di mana dalam hal ini masih membahas terkait Ahlul Bait. Oke, Pak Ustadz, melanjutkan yang tadi, Pak Ustadz. Apakah kitab-kitab satu zaman itu bisa menjadi referensi atau tidak? Mungkin bisa diperjelas? Iya, jadi kitab-kitab sejaman di dalam menentukan sebuah nasab itu bukan metodologi. Bukan metodologi menentukan mengisbat nasab atau menafikan nasab. Oke. Hanya saja itu sebagai penunjang aja. Penunjang atau pendukung saja. ya. Nah, ketika memang tidak ada di kitab itu, jangan dipakai. Oke. Kasih metode yang lain. Metode lain. Jadi ulama acuan kita kan ulama syariat. Iya. Maka kita berpatokan kepada apa yang sudah diutarakan oleh ulama-ulama ahli nasab di dalam menentukan sebuah nasab seseorang. Oke. Nah, sekarang dari sisi nasab, Ya. ulama sepakat menentukan nasab itu bukan dengan kitab-kitab sejaman. Gitu ya. Lalu ketika sekarang ada yang mengatakan wajib mesti ada kitab-kitab sejaman, Ya. kita perlu bertanya dong, wajibnya dari mana? Harus ada referensinya dong. Kenapa menjadi wajib? Iya. Gitu ya. Oh. Menurut Pak Iya, Ustadz? pintar itu. Menurut Pak Ustadz? Ya, selama ini kita cari nggak ada ulama-ulama ahli nasab. Jadi kalau sesuatu yang nggak ada jangan diada-adakan. Nah, tepatnya begitu. Jatuhnya bid'ah. 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 Mengada-kadaan. Ngada-ngada. Jadi kenapa metodologi menetapkan nasab seseorang dengan kitab-kitab sejaman, padahal metodologi itu tidak ada ulama yang mewajibkan. Ya, ya. Jadi sesuatu yang wajib adalah wajib. Sesuatu Wajib. yang tidak wajib ya tidak wajib. Ya, tidak wajib, jangan diada-ada. Jangan diada-adakan. Ya, ini ngada-ngada nanti ada menimbulkan pertengkaran, konflik. Selama ini kan di Indonesia kita santai-santai aja kan, nggak ada konflik ya. Ya, kalau ada cuma riak-riak biasa. Ya, riak-riak biasa. Riak-riak demokrasi lah. Demokrasi, teriak-teriak demokrasi. Nanti juga kalau 2024 selesai, Adem lagi. Adem lagi. Semua udah diatur. Semua udah diatur sama yang maha kuasa. Ya, nah justru ini yang menimbulkan permusuhan, perdebatan, kekacauan. Iya, kegaduhan. Ini yang mengada-ngada sesuatu yang tadinya tidak ada. Gitu. Bisa dikatakan bid'ah itu. Iya, iya. Kulo bid'atin dolalah. Dolalatin benar. Nah, setiap bid'ah ya sesat. Setiap kesesatan itu adanya di neraka, nauzubillah. Tapi kan bukannya hakikinya kebenaran itu hanya punya Allah, Ustaz. Menurut Pak Ustaz. Makanya selama ini kita selalu menekankan bahwa bagi kita kita lebih baik mengisbat. Karena penafian yang tadi, penafian nasab ba'alawi, nasab habaib, yang mesti dengan kitab-kitab sejaman, itu kan kita udah sepakat ya. Sepakat ya bahwa tidak ada ulama ahli nasab yang menyebutkan wajib dengan kitab-kitab sejaman. Titik persoalannya itu. Iya. Titik persoalannya di situ. Oke. Tidak diceritakan di dalam tulisan, di dalam buku, itu bukan berarti tidak ada. Oke. Saya kasih contoh. Contoh. Satu waktu ada koran ke kita, nyampe. Ya. Koran kan. Di situ presiden atau calon presiden 2024 disebutin. Satu, Anies Baswedan. Yang kedua, Prabowo. Gibran. Nah, ketiga? Nomor tiganya nggak disebutin. Kenapa tuh? Pertanyaannya nih, ini analogi ke tadi tuh. Analogi ke kitab-kitab sejaman. Oke. Ya. Pertanyaannya, apakah paslon nomor 3 itu bukan calon presiden? Calon. Lalu kenapa tidak disebutkan di koran? Sentimen kali, Pak Ustaz. Enggak juga seperti itu. Enggak juga ya? Ya, bisa jadi pada saat itu di koran itu lagi membahas topik dari 2 paslon. Iya. Di koran itu pada saat itu menyebutkan hanya 2. 2 ya? Enggak 3. Makanya yang walaupun ada 3 sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Iya. Jadi antara yang satu dengan yang satu harus saling melengkapi. Antara yang sanad dan yang pewaris ajaran harus saling mendukung. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi nasab, ya semua nasab Ba'alawi, nasab Habaib, entah itu zuriyah Nabi, keturunan Nabi, semuanya baik itu Sayyid ataupun Syarif,
mereka kita isbat bahwa Isbat. mereka kita tetapkan. Tetapkan. Isbat itu kita tetapkan bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Ya, ya. Nah, adapun kaul yang kedua yang mengatakan bahwa kerabat Nabi itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, kita Iya, juga iya. tetapkan. Iya, iya. Kita jalan bersama. Jalan bersama. Jalan bersama. Tidak ada yang kita putuskan. Tidak Tidak ada yang di- kita batalkan. Batalkan. Iya. Apalagi sampai tadi menyatakan bahwa nasab habaib itu tidak tertulis di kitab-kitab sejaman. Itu Iya, kan iya. udah tadi kan bid'ah. Iya, iya, Ya. iya. Itu kan mengada-ngada. Mengada-ngada. Tidak sesuai dengan tuntunan ulama. Gitu. Begitu ya. Jadi Saya rasa itu ya kesimpulannya. itu aja ya, Jadi cukup ya, kesimpulannya Pak. adalah ya udah kita tetapin. Tetapi nasab zuriyah Nabi. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa mencerahkan Ya. buat teman-teman atau netizen yang ada di Indonesia ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.